Baiklah, kelas 10 kita lanjut lagi. Tadi kita sudah belajar yang ini, konversi koordinat dari kutub ke kartesius ke polar ataupun dari polar ke kartesius. Tetapi itu baru langkahnya. Bagaimana menerapkan langkah-langkah ini? Sekarang kita akan lanjut pembahasannya di sini. Contoh soal dan pembahasan. Oke, saya akan contohkan satu ya. Nanti silakan kalian berlatih sendiri bagaimana menyelesaikan soal ini dengan cara kalian ya. Sebenarnya dengan cara kalian belajar, kalau itu masih tidak melanggar aturan, saya tetap izinkan ya. Nah, sekarang kita akan mulai bagaimana menyelesaikan ini, mengubah koordinat P menjadi koordinat kutub. Perhatikan bahwa di sini ini keduanya angka, sedangkan kalau koordinat kutub itu pasti salah satunya berbentuk sudut. Nah, ini kan keduanya bilangan ya. Oke, jelas bahwa itu bedanya koordinat polar dengan koordinat kutub. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, saya ikuti langkah yang di sini ya, mencari radius. Ini langkah pertama. Ya, saya beri poin A dulu. Kita cari radiusnya. Ya, ternyata tidak mau dia. Sebentar, saya ke sini. Nah, ini dia. Radius atau jari-jari, kalian boleh sebut begitu nanti. Kita cari dengan rumus ini. Ini adalah rumus Pythagoras sebenarnya ya. Ingat ya, komponen X itu selalu disebut di depan. Jangan sampai terbalik. Ini X-nya. Saya copy, saya paste di sini. Kemudian ini nilainya sama juga. Saya copy, saya paste di sini. Nah, ternyata kalian bertemu lagi dengan bilangan berpangkat. Ini pelajaran kelas 10 ya. Kelas 10 semester 1 maksud saya ya. Kalian juga masih kelas 10 sekarang. Ini akan digunakan ya. Jadi matematika itu kan memang dia itu hierarkis ya. Apa yang sudah pernah kalian pelajari akan dipakai lagi, terus digunakan. Sekarang kita akan hitung ini. Saya akan hitung ini. Ini kalau dikuadratkan, silakan nanti kalian kalau lupa boleh belajar lagi ya buat lihat materi yang lama ya. Ini kalau dikuadratkan, itu kan 2 kali 2, itu hasilnya 4 kali akar 2 kali akar 2 itu 2. Seperti ini hasilnya ya. Nah, ini juga nanti akan seperti itu. 2 kali 2, 4 kali akar 6 kali akar 6 itu 6. Sekali lagi kalian jangan sampai berpikiran bahwa apa yang kalian pelajari dulu itu selesai di sana. Tidak. Jangankan yang baru ya, kalian pelajaran kalian dari SMP itu masih bisa jadi masih relevan ya, pasti masih relevan. Tidak serta-merta dia akan dilupakan gitu saja. Kita akan hitung ini ya, kita hitung bagaimana hasilnya ya. Nah, ini bisa jadi ada kaitannya juga dengan pound faktor ya. 4 kali 6, 24. Tadi kita sudah hitung ya, 4 kali 2, 8. Ini 4 kali 6, 24. Berapakah hasilnya? Ini hasilnya adalah akar dari 32. Mana dia? Ya. Akar dari 32. Nah, bagaimana mengerjakan akar 32 bagi kalian yang pas, silahkan kalian lihat materi yang dulu ya. Saya beri kalian kesempatan untuk belajar ya. Akar 32 itu kalau dilanjutkan itu kan itu kalian bisa pakai pound faktor. Silahkan lihat materinya. Kalau kalian bisa seperti ini juga tidak apa-apa ya. 16 kali 2 sebenarnya begitu. Itu adalah teknik yang biasanya saya gunakan. Tapi kalau kalian lupa, pakailah pound faktor. Tidak masalah ya. Kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan ya.
Akar 16 itu 4. Akar 2 ya biarkanlah dia tetap akar 2 di sana. Oke, kita sudah dapat radius. Oke, untuk materi ini silahkan kalian lihat materi untuk akar. Ini biar kalian tidak lupa saya kasih catatan di sini. Nah, bagian ini silakan pelajari kembali tentang materi bentuk akar semester 1. Pada semester ganjil kelas 10. Ini materi belum kadaluarsa ya, saya rasa ya masih baru ini. Ya, silakan kalian pelajari lagi, boleh pakai pohon faktor atau dengan cara apapun ya, terserah. Yang penting dia logis, masuk akal dan tidak melanggar aturan ya, silakan. Ini saya kotakkan ya supaya kalian ingat. Oke, itu langkah pertama ya. Langkah kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita cari nilai dari ini. Sebenarnya kalau di internet atau di buku tidak isi lambang mutlak ya. Ini improvisasi saya ya. Apa saya improv ya? Demi kenyamanan ya, biar kalian tidak bingung. Oke. Ini saya copy saja kalau begitu, copy lalu paste. Ini saya hapus lah. Oke, kita mulai ya. Kita lanjutkan lagi pekerjaannya. Ini nilai Y itu 2 akar 6. Saya bagi saja 2 akar 6. Nilai X-nya adalah negatif 2 akar 2. Negatif 2 akar 2. Oke. Ini lagi-lagi kalian harus belajar konsep di waktu kalian dulu ke semester ganjil itu ya. Pembagian ini kalau memang ada yang bisa disederhanakan, sederhanakanlah ya. Misalnya ini. Nah, ini kan kalau dihilangkan bisa. Jadi nanti yang kalian punya tinggal akar 6 dibagi dengan negatif akar 2. Nah, apakah bisa disederhanakan? Jika memang bisa, sederhanakan. Supaya perhitungannya makin sederhana ya. Itu tujuannya seperti itu. Akar 6 ini berapa? Kalau kalian masih ingat perkalian pembagian, akar 6 itu kan sesungguhnya akar 3 kali, ya ini kan sebenarnya 6 itu diuraikan jadi 3 kali 2 kan tidak ada yang aneh ya rumusnya di sini. Ini standar, sangat standar. Nah, lihat ya, ternyata ada yang sama. Ini bisa dicoret-coret. Ini sangat sederhana, tidak ada yang aneh di sini. Kita coret. Nah, itu dia. Oh iya, saya lupa bahwa di sini kita harus, saya pakai lambang mutlak ya. Tapi kalau di buku lain tidak ya. Ya biasanya juga tidak pakai. Karena khusus untuk edisi kali ini ya saya pakai sajalah ya. Saya isi saja harga mutlak. Apa fungsinya ya? Fungsinya untuk memudahkan kalian nanti menghitung itu saja. Kalau kalian mau ngikut yang di buku atau di materi internet dan sebagainya, bahwa di sana tidak pakai lambang mutlak, ya it's okay ya, nggak masalah buat saya, nggak masalah. Sekali lagi itu tidak masalah. Nah ini ya, jadi akar itu saya buka jadi akar 3 kali akar 2. Akar 2-nya bisa disederhanakan sehingga nanti nilai mutlak dari tangan alfa, saya copy dulu. Ya, itu sudah kelihatan ya. Jadi karena dia itu sudah disederhanakan. Oke.
Yang tersisa ini tinggal, nah ini ada negatif ya, jadi nilai laki itu selalu positif. Ingat ya, dipositifkan sehingga nanti yang tersisa itu saya ambil dulu ya. Kalau gitu saya ambil dulu. Saya ambil saja. Ya, ini hilang ya. Karena sudah dibagi. Ini juga ingat ya, kalau sudah dicoret itu satu hasilnya. Kalau ini dihitung dan digunakan fungsi tanda mutlaknya, berarti hasilnya itu adalah ini ya, akar 3 saja ya. Positif ya. Kita sudah punya hasilnya. Sekarang apa yang harus dilakukan? Yang selanjutnya adalah menentukan posisi sudut alfa dengan konsep kuadran. Bagaimana caranya? Oke, lanjut. Kita lihat ya. Ini P negatif 2 akar 2, negatif 2, positif 2 akar 6. X-nya ini negatif, ini positif. Saya copy saja ya, ini supaya lebih jelas ya. Copy paste. Oke, saya akan menggunakan lingkaran ini untuk membantu ya. Saya akan gunakan ini. Format. Pakai merah tanpa fill. Ini nilai X. Ini nilai Y. Kalau begitu ini saya pakai warna biru ya. Saya pakai warna biru dan saya besarkan saja garisnya, saya tebalkan. Ini terlalu tebal ini. Ya, kalau begitu saya pakai ini sajalah ya. Nah, ini ya. Oke, ini X. Ini adalah, mana dia tadi? Oh, ini dia. Ini X bernilai negatif. Ya, ini nggak bisa dihafal ya. Ini memang butuh pemahaman ya. Ini butuh pemahaman bahwa ini X-nya negatif gitu ya. Jadi kalau kalian menghafalkan ini ya repot juga. Nanti saya ganti lagi tandanya, kalian yang akan bingung. Nah, sebentar ya. Saya customize sebentar. Komponen X-nya negatif. Sedangkan komponen Y-nya itu yang ada di belakang itu ya. Positif ya. Ya, ini agak lama ya. Nah, ini supaya dia tidak kemana-mana. Sekarang saya akan tandai lagi. Oh, jangan. Saya langsung pakai yang panah. Oke, ini dia. Ingat ya, X itu selalu di depan, Y-nya itu di belakang. Ya, nanti kalau sampai terbalik menyebutkan koordinat ya, karena kalau kalian terbalik menyebut koordinat itu sudah ya fatal juga. Itu tidak boleh diganggu ya, sudah aturannya dari sananya begitu. Nah, ini ya, ini Y-nya positif. Y positif. Oke. Positif. Oh, kelebihan saya nulis. Nah,
Ya kalau kalian nulis sendiri itu akan lebih cepat ya daripada ketik di komputer seperti ini ya. Nah, pakai equation, pakai auto shape itu memang butuh kesabaran ekstra. Jadi harap bersabar ya, harap bersabar. Oke, ini merah. Sehingga dari apa namanya? Sehingga posisinya dapat diperkirakan sebagai berikut ya. Posisi titik tersebut dapat diperkirakan seperti berikut. Ya, ini namanya perkiraan, jadi tidak akurat-akurat banget ya. X-nya negatif, oke, yang penting X negatif loh ya. Kalau X-nya negatif, ya berarti kan dia di sini. Y-nya itu positif. Berarti kalau negatif itu antara sini dan sini, positif itu di sini. Jadi saya akan buat saja, ya sembarang saja. Nah, seperti ini ya. Ini ya, saya taruh di sini kira-kira. Ini adalah posisi titiknya. Oke, negatif berarti X itu kalau kalian masih belum paham, X itu menentukan kanan dan kiri ya. Sebentar, saya ungroup dulu. Negatif berarti ini adalah negatif, berarti dia di kiri. Ingat ya, X itu kiri kanan. Nanti Y itu menentukan atas dan bawah. Sebentar. Regroup. Nah, ini dia, saya ungroup. Nah, Y itu menentukan atas bawah karena Y-nya positif, berarti dia di atas. Ya, silakan pelajari lagi sistem koordinat ya, pelajari sistem koordinat. Ini tidak bisa dihafalkan ya. Ini memang benar-benar pemahaman ya. Pemahaman diperkirakan sebagai berikut. Ya, kira-kira di sinilah ya. Kira-kira di sini. Saya matikan saja labelnya ya. Kira-kira di sini ya. Apakah benar seperti ini ya? Saya juga tidak bisa memastikan ya. Yang sendirinya tidak mungkin 5 ya. Jadi nanti ya jangan diartikan bahwa memang benar akan seperti ini ya, enggak juga ya. Tidak benar-benar seperti ini hanya perkiraan posisi saja, sehingga dengan ini kita tahu nanti bahwa nilai sudutnya itu adalah 180 kurang alfa. Nah, sekarang kita cari dulu alfanya ya. Nah, di sini ya perkiraan posisinya. Saya kasih nama dulu kalau begitu. Tadi nama titiknya adalah P. Ya udah, saya ketik P dulu. Oh ya, untuk menamai koordinat itu gunakan huruf kapital ya, jangan pakai huruf kecil ya. Karena memang dia sudah dari sananya begitu gitu. Large, bold. Oke. Saya harap ini cukup kelihatan ya. Show access. Ya, saya matikan nomornya ya supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman ya. Nah, ini saya tandai dulu radiusnya, warnanya merah ya. Style. Oke, kira-kira akan seperti ini dia posisi koordinat P. Ya, saya ekspor dulu nanti. So, ya. Where. Conso.
Itu koordinat P. Bahan modul. Contoh soal. Saya copy langsung ya. Sini. Front of text. Seperti ini ya posisinya. Titik koordinat ada di kuadran 2. Jadi koordinat P terletak di kuadran 2. Nah, koordinat berada di kuadran 2. Ya, kuadran 2 ya, kiri atas gitu kan ya. Sehingga nilai sudutnya adalah ya kita pakai aturan tadi ya. Kenapa dimutlakkan? Supaya kalian bisa melihat nilainya di tabel itu. Tabel trigonometri yang ada di modul pertama, materi pertama. Di sana sudah ada ya nilainya. Nilai sudutnya adalah, nah ini kalau kalian bingung ini sudutnya bisa kalian lihat di tabel ya. Bisa dilihat di tabel. Ini adalah sudut dasarnya. Sudut dasarnya adalah 60 derajat ya. Tetapi nilainya bukan 60 ya. Sekali lagi nilainya bukan 60. 60 derajat. Hati-hati juga dengan yang 30 ya. Hati-hati dengan yang 30 karena banyak yang sering kena dengan yang 30 itu adalah kita gunakan yang tadi ya. Nah, ini dia. Kalau kuadran 280 kurang alfa adalah, saya ketik dulu 180 derajat kurang 60 derajat. Ya, saya tulis lambangnya ya, alfa sama dengan, kalian bisa hitung berarti ini hasilnya pasti 120 derajat. Tolong sabar ya untuk bagian ini ya. Ini memang butuh langkah khusus ya. Ya karena kalau misalnya ngikutin yang biasanya ada di modul itu tidak seperti ini ya. Langsung kalian cari tangan, habis tangan tiba-tiba sudut. Nah, biasanya banyak yang bingung di sana. Yaitu bagaimana ceritanya ya langsung dapat kok sudutnya sekian. Nah, untuk mengurangi hal tersebutlah saya membuatkan beberapa uraian tambahan yang mungkin terkesan lebih lambat ya. Tapi saya harap dengan itu kalian akan bisa mengerti gitu ya. Bahwa mencari sudutnya itu seperti itu loh ya gitu. Nah, sekarang jadi koordinat polarnya, kutubnya ya. Tadi kutub atau polar ya? Kutub, oke saya sebut saja. Kutub dari ini ya saya copy saja. Adalah kita sudah punya radius, kita punya sudut. Ya, jadi sudah lengkap apa yang kita butuhkan. Oke, saya tulis saja di bawah sini berarti adalah 4 akar 2 ya. Nah, 4 akar 2 koma, ini bedanya. Ini sudutnya yang saya copy di sini. Saya taruh di sini. Ya. Selesai. Ini adalah contoh soal yang pertama. Oke. Demikian pembahasan kali ini ya untuk contoh soal 1.
kita akhiri dulu sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.